Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sabrina dengan NIM L0212111023. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi molting dan pertumbuhan pada krustase. Berikut penjelasannya. Sebelumnya, apa sih molting itu? Nah, molting merupakan sebuah proses pergantian kulit atau cangkang dari udang-udangan atau krustase dan terjadi ketika ukuran udang bertambah besar, yaitu dagingnya bertambah besar, sementara eksoskeleton atau cangkangnya tidak bertambah besar karena eksoskeleton ini bersifat kaku, sehingga untuk menyesuaikan keadaan tersebut, udang akan melepaskan eksoskeleton yang lama dengan cara melonggarkan penghubung antara jaringan hidup dan kutikula ekstraseluler, kemudian melepaskan diri dari batas kutikula dengan relatif cepat, dengan mengambil air atau udara untuk mengembangkan eksoskeleton baru yang fleksibel, dan kemudian dengan cepat mengeraskannya untuk pertahanan dan daya penggeraknya. Nah, pada peristiwa pergantian kulit ini terjadi proses biokimia, yaitu pengeluaran atau ekskresi dan penyerapan atau absorpsi kalsium dari tubuh hewan tersebut. Nah, adapun faktor-faktor fisiologis yang menjadi penyebab molting. Yang pertama secara langsung, yaitu molting dikontrol oleh hormon, yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting, dan hormon penghambat perkembangan gonad. Serta secara tidak langsung, yaitu melalui proses autotomi atau ablasi, yaitu dengan metode merangsang molting yang diaplikasikan pada budidaya kepiting bakau. Nah, lama proses molting pada kedua jenis krustase yaitu kepiting dan udang memiliki waktu yang berbeda-beda, di mana umumnya kepiting dapat mengalami molting pada interval waktu 30-40 hari. Waktu molting tersebut dirasa sangat lama, karena para petani kepiting membutuhkan pakan yang banyak untuk memperoleh kepiting soka. Sedangkan pada proses molting udang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Udang mengalami molting antara 3-8 minggu, dan prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Biasanya cangkang baru akan terbentuk hingga mengeras dalam hitungan jam. Struktur eksoskeleton pada krustase, yaitu lapisan yang keras yang melindungi tubuhnya. Namun karena sifatnya yang kaku dan keras, pada saat tertentu eksoskeleton ini akan membatasi pertumbuhan pada udang ataupun kepiting. Eksoskeleton pada arthropoda adalah kutikula yang disusun oleh kitin, yang merupakan pembungkus tidak hidup yang disekresikan oleh sel-sel epidermis. Kutikula dikeraskan oleh senyawa organik yang berkaitan dengan protein dan berfungsi sebagai perlindungan diri. Eksoskeleton diproduksi oleh satu lapisan sel epidermis atau hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Memiliki 4 lapisan utama, yaitu epikutikula terluar yang tipis, eksokutikula yang lebih besar, yang lebih tebal dan terklasifikasi, adapun endokutikula bagian dalam, dan lapisan membran dalam. Lapisan ini terdiri dari berbagai kombinasi lipid, kitin, protein, dan garam kalsium. Beberapa bagian eksoskeleton, yang misalnya membran artrodial, yang menghubungkan segmen kaki dan tubuhnya tidak mengalami pengapuran untuk mempertahankan fleksibilitasnya. Kemudian endokutikula dan eksokutikula bersama-sama membentuk sebagian besar ketebalan eksoskeleton. Kemudian setelah ekdisis, satu-satunya lapisan yang ada adalah epikutikula dan eksokutikula. Dalam beberapa jam kemudian, epidermis mulai mengeluarkan endokutikula. Sekresi ini berlanjut hingga udang berasa dalam kondisi intermolt saat ketiga lapisan tersebut terbentuk secara sempurna. Hormon yang berperan dalam proses molting yaitu ada hormon ekdison. Kegagalan molting pada arthropoda atau krustase disebabkan karena adanya sindrom molting akibat aktivitas hormon internal yang kurang dipengaruhi karena ketersediaan hormon ekdison yang tidak mencukupi dalam tubuh arthropoda atau krustase. Hormon ekdison ini berperan sebagai hormon molting dan mengatur fungsi fisiologis seperti pertumbuhan, metamorfosis, dan reproduksi. Level konsentrasi hormon ekdison ini bervariasi antar spesies. Perkembangan stadia
tahap metamorfosis, serta musim. Ecdison dikeluarkan dari organ Y untuk menstimulasi molting. Setelah dilepaskan ke dalam darah, ecdison dikonversi menjadi 20 hidroksi-ecdison yang merupakan hormon molting aktif. Sekresi ecdison ini diblokir oleh neurohormon yang disebut molting inhibiting hormone yang diproduksi oleh tangkai mata. Adapun 4 tahap dalam proses molting. Yang pertama yaitu post-molt, di mana tahapan setelah pelepasan kulit lama yaitu proses eksuvasi. Pada tahap ini, udang akan mengalami pengembangan eksoskeleton yang disebabkan oleh meningkatnya volume hemolim atau darah akibat dari terserapnya air ke dalam tubuh udang. Pada fase ini, udang sedang dalam masa pemulihan dari proses molting sebelumnya. Pada fase ini juga, udang akan menyerap banyak air atau kalsium agar mampu menumbuhkan dan memperkuat kutikula baru, yang akan menyesuaikan ukuran tubuhnya yang baru pula. Setelah eksoskeleton lama terlepas, dalam beberapa jam atau hari, maka akan tumbuh eksoskeleton baru hingga akhirnya mengeras seperti eksoskeleton yang lama. Tahap kedua ada intermold, yaitu eksoskeleton akan semakin mengeras yang disebabkan oleh mineral dan protein yang menyatu. Di fase ini pula kutikula dari udang dalam keadaan fungsional. Pertumbuhan bobot udang akan terus terjadi, dan pada tahap ini aktivitas makan udang tidak terganggu bahkan cenderung stabil hingga maksimal. Tahap ketiga ada early premold, yaitu terbentuknya epikutikula baru yang ada di bawah lapisan endokutikula pada udang. Tahapan ini dimulai dengan meningkatnya konsentrasi hormon molting yang ada pada udang. Siklus molting selanjutnya dikendalikan oleh hormon tersebut yang dihasilkan oleh kelenjar molting di dalam ruang anterior branchium atau disebut Y organ. Tahap keempat yaitu ada late premold, yaitu merupakan tahapan akhir dari proses molting yang akan terbentuknya lapisan eksokutikula baru di bawah lapisan epikutikula yang sebelumnya telah terbentuk. Pada tahap early premold, yang selanjutnya diikuti dengan memisahnya antara cangkang lama dan cangkang yang baru. Variabel yang menginduksi molting dan kesuksesan ekdisis yaitu ada panjang fotofase, konsentrasi yang seimbang dari hormon molting dan hormon penghambat, serta suhu air. Sekian penjelasan saya mengenai materi molting dan pertumbuhan pada krustase. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.